Oleh sebab itu, kalau kita berbicara al-khairat, guru tua, gelar yang kehormatan guru tua. Makna tua bukan dari sisi usia, karena di zaman beliau banyak yang lebih tua dari beliau, tapi dari sisi ilmunya, sisi ibadahnya, zuhudnya, keikhlasannya, kesabarannya di dalam dakwah. Kita bisa lihat ribuan sekolah sekarang berdiri hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur, buah dari keikhlasan guru tua. Di zaman dahulu ada seorang ulama sufi kabir namanya Ibnu Arabi, kelahiran abad ke-5 Hijriah, punya julukan juga guru tua, Asy-Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, sang maha guru dan intan berlian yang paling mewah. Itu julukannya Ibnu Arabi. Di Indonesia Timur kita punya juga Asy-Syekhul Akbar, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau bukan hanya sekedar sebagai pendidik ilmu agama, tapi sudah diakui sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Sudah diakui. Beliau yang mengusulkan agar bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Beliau kirimkan surat sebelum berdirinya Republik Indonesia. Kirimkan surat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, mengusulkan kepada beliau agar disampaikan kepada Presiden Insinyur Soekarno untuk mengusulkan bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Itu usulan dari guru tua. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari menyampaikan amanah tersebut lewat surat dari guru tua dan diberikan kepada Insinyur Soekarno dan diaminkan permintaan tersebut. Dan pertama kali bendera tersebut dikibarkan di Majlis Kuitang yang ada di Jakarta dari seorang ulama, Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habsyi. Ini semuanya diberkati Syekhul Akbar Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Bahkan beliau membuat syair. Beliau mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda'u. Setiap bangsa memiliki simbol kebesaran, dan bangsa Indonesia memiliki simbol kebesaran merah dan putih, kata guru tua dalam syairnya. Saya pernah mendapati dari guru-guru kami, ulama besar dari Al-Azhar Syarif Mesir, disampaikan ada hadis yang mungkin saja, bukan satu pernyataan kepastian, mungkin saja, karena guru tua adalah bahrul fahamah, memiliki lautan pemahaman yang mendalam tentang ilmu syariah. Beliau paham hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menceritakan tentang merah putih, dan ulama Azhar ini menyatakan hadis tersebut isyaratnya kepada bangsa Indonesia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisabur yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawalil arda. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan bumi di hadapanku. Ini makna hakiki atau majasi wallahu alam. Tapi bagi Nabi hal seperti itu mudah jika Allah berkehendak. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan bumi di hadapanku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Saya bisa melihat ujung bumi paling timur dan paling barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuhu ila ma zuyali minha. Dan nanti umatku, pada waktu itu umat Nabi masih di sekitar Jazirah Arab, tapi Nabi sudah nyatakan nanti dalam ilmu nahu kata sa dan saufa itu akannya berbeda. Kalau saufa akannya lil ba'id, jauh, tapi kalau sa itu akannya lil gharib, dalam waktu dekat. Makna dekat di sini hitungan daripada hitungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat.
Nabi mengatakan, sesungguhnya umatku kerajaannya, subhanallah, Nabi sebutkan mulkuha. Di zaman Nabi belum ada kerajaan Islam. Nabi sudah menyatakan kerajaan umatku akan sampai ke bagian timur dari ujung bumi dan bagian barat ujung bumi. Terrealisasi. Kerajaan-kerajaan Islam bagian timur berapa yang di Maluku Utara? Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Filipina, yang di Vietnam, itu dulu kerajaan Islam semuanya. Nabi sudah mengatakan akan sampai kerajaan umatku di bumi paling timur dan bumi paling barat. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis tersebut, memang beliau mengatakan makna hadis ini adalah Romawi dan Persia, karena dua kerajaan besar di zaman itu. Beliau juga mengatakan maknanya emas dan perak. Tapi ulama Azhar Syarif, seorang syekh di Azhar, mengatakan yang dimaksud di situ adalah Indonesia. Karena setelahnya ada lanjutan hadis. Apa yang Nabi katakan? Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad, dan saya diberikan dua pusaka merah dan putih, kata Nabi. Al ahmar wal abyad, kata Rasulullah SAW. Makanya guru tua hadir sebagai tokoh pendidik sejati, tapi juga beliau hadir sebagai reformer yang menggerakkan semangat untuk memerdekakan Republik Indonesia. Akan tetapi mereka orang-orang yang ikhlas di belakang layar. Biasanya orang-orang ikhlas sedikit berbicara, banyak bertindak. Orang-orang yang pura-pura ikhlas biasanya banyak berbicara, tidak bertindak. Para ulama seperti itu. Nama mereka di belakang layar, tapi perannya luar biasa. Dan cinta kepada tanah air adalah satu pendidikan yang sudah prinsip dalam Islam ribuan tahun yang lalu dari Nabi Muhammad SAW, dan dijelaskan oleh para ulama-ulama hadis. Kita membaca kitab Syarh Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, yang disusun oleh Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau menyimpulkan salah satu hadis Nabi, kesimpulannya adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini bukan ucapannya Kiai Hasim Asy'ari saja. Ini ucapan ulama hadis sudah lama. Beliau hanya mempopulerkan kembali, menggirohkan kembali semangat tersebut. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menyatakan hal yang sama. Hubbul watan minal iman. Substansi daripada pernyataan mereka satu, yaitu cinta tanah air bagian daripada keimanan. Dan ini yang direfleksikan oleh guru tua. Beliau membawa ini ajaran. Dan beliau tahu bahwa keberhasilan satu bangsa tidak bisa lepas dari pendidikan. Makanya beliau fokus di dalam institusi pendidikan. Bahkan ada syair, ini syair sudah lama saya hafal. Kalau tidak salah ada di sini tulisannya, apa di luar itu. Ya Banil Khairati, wahai anak-anak al-khairat, syair dari al-khairat. Ya Banil Khairati, wahai anak-anak al-khairat, jiddu, bersungguh-sungguhlah belajar. Innakum ahlus salamah, sesungguhnya kalian jika bersungguh-sungguh di dalam belajar, kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Jarridul azma li idrakil ma'ali wal karamah, bulatkanlah tekad di dalam menuntut ilmu, kata guru tua, agar kalian bisa mendapatkan kemuliaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Ini ucapan sama seperti ucapannya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i juga menyatakan syair tentang semangat di dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, man lam yazuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi, wa man fatat ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ini gambaran bagaimana para ulama-ulama memiliki semangat yang luar biasa di dalam menuntut ilmu agama Islam. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak pernah mencicipi
hinanya menuntut ilmu dalam waktu sesaat, maka dia akan mencicipi hinanya kebodohan seumur hidup. Siapa yang di masa mudanya membuang waktu tidak digunakan untuk belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafat, maka takbir kepadanya 4 kali. Apa makna takbir kepadanya 4 kali? Salat jenazah. Dianggap sudah meninggal. Ini adik-adik pesantren Al-Khairat Salafiyah, ini nasihat buat adik-adik. Gunakanlah waktu yang ada saat ini. Waktu inilah yang menentukan kalian di masa depan. Dari sinilah mulainya. Ini semangat dibawa oleh guru tua, dan ini semangat dibawa oleh Imam Syafi'i.